Pemirsa, kami akan mengupdate sejumlah informasi terkait perang di Timur Tengah. Kepala Pasukan Quds, Ismail Kaani, menghilang dari publik selama beberapa minggu. Ia sempat dikabarkan tewas, tapi kini ada kabar yang menyebut Kaani masih hidup meski ditahan. Kepala Pasukan Quds Iran ini tidak pernah muncul sejak melakukan perjalanan ke Beirut 2 hari setelah serangan udara Israel yang menewaskan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Kabar yang menyeruak, Kaani sedang diselidiki oleh IRGC atas dugaan keterlibatan dalam infiltrasi intelijen Israel dan berperan dalam pembunuhan kepala Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel akhir bulan lalu. Awal minggu ini, situs berita Al Arabiya juga menyatakan bahwa Kaani menjadi sasaran pengawasan dan isolasi setelah pembunuhan para pemimpin terkemuka Iran oleh Israel. Kemudian pada hari Rabu, situs web Middle East Eye yang berbasis di Inggris juga melaporkan Kaani masih hidup dan tidak terluka. Namun, ia sedang diselidiki oleh otoritas Iran dan mungkin berada di Teheran. Sementara itu, sumber-sumber Lebanon dan Irak mengatakan Kaani dalam status tahanan rumah dan sedang diinterogasi oleh orang-orang di bawah pengawasan langsung pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pada Kamis, Sky News Arabic juga melaporkan bahwa komandan pasukan Quds tersebut diinterogasi oleh IRGC dan mengalami serangan jantung, lalu dilarikan ke rumah sakit. Semua laporan tersebut juga mengatakan bahwa Kepala Staf Kaani, Ehsan Syafiki, sedang dalam pemeriksaan. Namun pemirsa, laporan-laporan ini belum ada yang terkonfirmasi dan tidak ada satupun yang dapat diverifikasi secara independen. Hezbollah sedang mempersiapkan perang atrisi yang panjang di Lebanon Selatan setelah Israel menghabisi pemimpin tertingginya. Mengutip Reuters pada Sabtu 12 Oktober, Hezbollah membentuk komando militer baru yang mengarahkan serangan roket dan konflik darat. Komando Hizbullah terganggu selama beberapa hari pertama setelah pembunuhan Nasrallah pada akhir bulan lalu, hingga militan Syiah mendirikan ruang operasi baru 2 jam kemudian. Dua orang sumber mengatakan komando baru tersebut beroperasi secara rahasia, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang komunikasi atau strukturnya. Pusat komando baru tersebut tetap berfungsi meskipun ada serangan Israel berikutnya, yang berarti para pejuang di selatan mampu menembakkan roket dan bertempur sesuai dengan perintah yang dikeluarkan dari pusat. Kelompok yang didukung Iran itu masih memiliki persediaan senjata yang cukup, termasuk rudal presisi paling kuat yang belum digunakan. Sumber ketiga, seorang pejabat senior yang dekat dengan Hizbullah, mengatakan kelompok itu sekarang sedang melancarkan perang gesekan. Avraham Levine, seorang analis dari lembaga pemikir Israel Alma, mengatakan dapat diasumsikan bahwa Hizbullah sudah siap dan menunggu pasukan Israel, dan bahwa mereka bukanlah target yang mudah. Hizbullah telah berkurang kekuatannya setelah 3 minggu serangan Israel yang menghancurkan, terutama pembunuhan pemimpinnya, Hassan Nasrallah. Ia terbunuh bersama dengan para pemimpin Hizbullah lain dan seorang komandan Iran ketika Israel menemukan dan mengebom bunkernya yang dalam di bawah Beirut, Lebanon.
Dua pasukan penjaga perdamaian PBB kontingen Sri Lanka terluka akibat serangan Israel di dekat menara pengawas mereka di Lebanon Selatan pada Jumat pagi. Ledakan mengguncang pangkalan utama pasukan penjaga perdamaian di daerah itu untuk kedua kalinya dalam 48 jam terakhir saat pasukan Israel memerangi Hizbullah. Dengan insiden tersebut, maka ada total 4 orang pasukan UNIFIL yang terluka akibat serangan Tel Aviv di markas besarnya di Naqoura, Lebanon Selatan. Pasukan UNIFIL menyebut Pasukan UNIFIL menyebutnya sebagai perkembangan serius dan mengatakan keamanan personel dan properti PBB harus dijamin. Sekjen PBB Antonio Guterres dan negara-negara barat mengutuk serangan tersebut. Prancis bahkan memanggil Duta Besar Israel dan mengeluarkan pernyataan bersama Italia dan Spanyol yang menyebut serangan itu tidak dapat dibenarkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia telah meminta Israel untuk tidak menyerang pasukan UNIFIL. Rusia juga sangat marah dan menuntut Israel untuk menahan diri dari tindakan permusuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel, serta pembentukan zona demilitarisasi antara garis biru atau batas antara Lebanon dan Israel, serta Sungai Litani yang hanya mengizinkan tentara Lebanon dan pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL untuk memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.